Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu, tentunya di Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Dan buat teman-teman semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan cerita yang begitu horor. Penasaran kan dengan ceritanya? Silahkan simak sampai habis ya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Hari ini begitu sangat panas. Aku baru sampai di kota Pekanbaru untuk melanjutkan pendidikan selepas SMA. Sengaja aku memilih universitas ternama di kota ini karena memiliki pendidikan umum dan juga agama. Setelah membayar ongkos pada pemilik angkutan, segera saja aku menuju kawasan rumah kos yang sudah kupesan jauh-jauh hari. Kamar kos yang kutempati cukup nyaman, biarpun tidak mewah, tapi fasilitas yang ada sudah terasa cukup. Ditambah lagi dengan biaya kos yang terjangkau. Sambil bernyanyi kecil, aku berjalan melewati lorong yang memisahkan deretan kamar. Kos-kosan itu memang punya desain seperti asrama dengan beberapa deretan kamar, disertai nomor urut kamar yang memudahkan orang untuk menandainya. Lalu tiba-tiba, "Mas, tunggu!" Suara seorang wanita setengah baya memanggilku. Aku pun berbalik arah. Ibu, ada apa bu?" "Mas, siapa ya? Yang kemarin kah?" "Saya Imran bu, ada apa?" "Iya, baru ingat sekarang." "Hihihi, saya mau kasih tahu sesuatu sama kamu," ujarnya. "Kasih tahu apa bu?" Jatah kamarmu kan nomor 15. Nah, gimana kalau kamu pindah ke kamar 13 saja?" "Loh, kok dipindahkan bu? Emangnya kenapa?" "Gak ada apa-apa sih mas. Cuman kamar yang nomor 15 itu masih diperbaiki. Yang tersisa cuma kamar nomor 13 itu." Hihihi. Agak risih juga berhadapan dengan orang aneh seperti ini. Kenapa sih harus ketawa ketiwi dari tadi? Batinku. "Nih kunci kamarnya. Baik-baik saja ya ngekosnya. Jangan lupa bayaran gak boleh telat. Bye-bye." Dia berlalu meninggalkan aku yang masih terbengang-bengong. Langkahnya berat karena menopang badannya yang gemuk. Buset ini orang. Seandainya bukan penghuni baru atau ada kos yang masih lebih baik, gak jadi saya ngekos di sini, pikirku. Aku menggeleng-gelengkan kepala karena memikirkan perilaku ibu kos itu. Lalu kubalikan badan setelah wanita itu menghilang. Kamar pun sudah kutemukan. Lalu bergegas kumasukkan kunci untuk membuka pintu kamar. Dan tiba-tiba, meong. Aku terlonjak. Seekor kucing hitam berdiri tidak jauh dariku. Matanya tanpa mengawasi gerak-geriku. Lalu kubiarkan saja ia berlalu lewat belakang kakiku. Dan masih kuperhatikan hewan itu. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Berpikir yang tidak-tidak. Tapi segera aku menepis pikiran itu jauh-jauh. Dan singkat cerita, malam pun telah tiba. Aku keluar kamar sekedar berjalan-jalan untuk menghilangkan rasa jemu. Lorong terasa sedikit gelap karena minim penerangan. Hanya ada beberapa lampu, sementara yang lain tampak tidak berfungsi lagi. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyapaku. "Hai, orang baru ya?" Sapa seorang lelaki seumuranku sedang berdiri di gawang pintu kamarnya. "Ah, iya nih, baru tadi siang datang." "Kuliah atau kerja?" "Kuliah bang." "Oh gitu. Ya udah, masuk sini. Ngobrol-ngobrol di dalam saja." "Iya bang, terima kasih."
Kami lalui malam itu untuk bertukar cerita, ngobrol kesana kemari, menceritakan apa saja, menceritakan dunia, kesuksesan, dan lainnya. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul setengah 11. Mataku sudah mengacak tidur. Segera aku pamit padanya untuk kembali ke kamarku untuk beristirahat. Dan pagi harinya, suasana sudah cukup ramai. Penghuni kos ini didominasi oleh anak kuliahan dari berbagai daerah, termasuk aku juga. "Woi, udah siap belum?" panggil Julnadi, teman satu kos yang baru aku kenal malam tadi. "Iya, dikit lagi nih." Julnadi bukan mahasiswa, tapi bekerja sebagai security di sebuah rumah sakit di Jalan Subrantas. Dia menawarkan boncengan padaku saat tahu aku tidak membawa kendaraan ke kota ini. Sebenarnya orang tuanya merupakan seorang staf perkebunan sawit di daerah Pelalawan, tapi dia memilih untuk merantau, mencari uang sendiri karena tidak ingin hanya menikmati harta kedua orang tuanya. Hal itu benar-benar membuatku sangat kagum. Dia sudah putus sekolah karena dikeluarkan akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tapi sekarang dia sudah menyesal. Lanjut ke cerita. "Ayo bro." Aku sudah keluar kamar untuk kemudian berangkat ke kampus. Sebagai mahasiswa baru, aku belum terlalu mengenal lingkungan kampus. Hari itu hanya diisi oleh kegiatan pengenalan dan orientasi mahasiswa baru yang diadakan oleh pihak senior. Lingkungan yang cukup bersahabat membuatku sudah memiliki beberapa orang teman baru dari berbagai daerah. Beberapa pekan berlalu, aku sudah terbiasa hidup di kota ini. Hanya satu yang menjadi masalah. Yap, apalagi kalau bukan masalah keuangan. Aku memang bukan dari kalangan orang berada. Karena itulah, aku harus secepatnya mendapatkan pekerjaan sampingan untuk biaya sehari-hari. Akhirnya aku pilih pekerjaan yang sesuai. Atas bantuan Julnadi, akhirnya aku memilih untuk berjualan nasi goreng milik seseorang yang kebetulan bermukim di kawasan sekitar rumah kos. Malam itu udara dingin menusuk tulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Pak Surya, pemilik kedai, sudah mengajak semua karyawannya berkemas untuk pulang. Kedua teman kerjaku memang menginap di rumah pemilik kedai itu. Hanya aku saja yang tinggal di rumah kos. Bekerja tidak sampai full time. Itu merupakan keberuntungan sendiri untukku. Kami berjualan dengan naik mobil pick up dengan sistem bongkar pasang tenda. Saat mobil sudah melintas di perempatan Jalan Subrantas Kubang Raya, tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Untungnya sudah melewati perempatan. Pak Surya menghentikan laju mobilnya. Beliau memeriksa mesin tapi tidak menemukan kerusakan. Satu masalah terjadi saat Pak Surya mengalihkan pandangannya ke roda mobil. "Astagfirullah, Allahu Akbar," pekik Pak Surya. Semua karyawannya ikut menimbrung, termasuk aku juga, ingin mengetahui masalah apa yang terjadi. Dan alangkah terkejutnya saat kami menemukan sepotong benda aneh berwarna putih yang mengganjal di roda. Bentuknya mirip seperti tulang berukuran cukup besar. Kalau tulang hewan semacam anjing atau kucing itu sulit diterima. Bentuknya lebih mirip tulang kaki manusia. Tidak ada yang berani mengambil benda itu karena rasa takut. Sadar kalau waktu sudah semakin larut, ku beranikan diri untuk memungut benda itu, lalu membuang ke semak-semak yang ada di tepi jalan. "Ih, kamu kok nggak takut, Imran?" tanya Pak Surya dengan mimik begini. "Ah, mungkin itu tulang kambing atau sapi, Pak. Nggak usah terlalu dipikirin." "Ngawur kamu, di sini jarang loh peternakan selain ayam. Masa iya ada orang iseng buang tulang besar pula?" "Ya mungkin aja, tapi biar aja lah, bukan apa-apa itu." "Alah kamu ini, ya udah yuk kita lanjut pulang." Kami pun bergegas menaiki mobil, berusaha melupakan kejadian yang baru saja menimpa. Setelah mendekati jalan 2 jalur, mobil berbelok ke kanan menuju kawasan rumah Pak Surya, juga merupakan kawasan rumah kos yang kutempati. Kendaraan berhenti di samping gerbang kos.
Aku pamit pada mereka sebelum membuka gerbang yang tidak terkunci karena ada petugas yang menjaga kawasan kos. Aku pun sudah minta izin pada mereka, termasuk pada ibu kos. Jadi aku tidak takut untuk dicurigai. Baru pulang mas, sapa seorang penjaga mengagetkanku. Iya, jawabku gugup. Ya udah, permisi bang. Aku pun menganggukkan kepala. Bentar-bentar, aku berbalik dan bertanya. Kenapa bang? Badanmu kok bau amis sih? Habis ngapain emangnya? Lalu ku cium bajuku, juga tanganku yang memang bau amis. Biasa bang, namanya habis kerja gituan. Iya juga sih. Ya udah, aku permisi dulu, udah ngantuk soalnya. Oh iya, silakan. Aku pun memasuki lorong kamar yang cukup temaram. Sunyi sekali, seperti tidak berpenghuni. Mungkin sudah terlelap atau masih ada yang belum kembali ke rumah kos. Segera aku menekan saklar yang terdapat di dekat pintu. Lampu pun menyala terang. Aku bergegas mengepaskan tas selempang ke lantai, lalu mencari peralatan mandi untuk membersihkan diri di kamar mandi umum di dalam ruangan ini. Latak, latak. Ya kayak gitu kali suaranya. Terdengar suara gemeletak di luar jendela belakang kamar. Aku mencoba mendekati jendela untuk memastikan suara aneh itu. Perlahan, aku buka tirai jendela. Tapi tidak ada apapun. Hanya ada hamparan tanah kosong yang tampaknya akan dibuat proyek. Entah proyek apa, aku pun tidak tahu. Tapi aku sangat terkejut saat melihat sosok mengerikan. Sedang memasang batu bata yang dipakai untuk memukul-mukul jari-jarinya. Sosok aneh itu terlihat jelas, hanya berbentuk rangka saja. Sosok itu menghentikan tingkahnya, lalu bagian kepalanya mengarah padaku yang sedang memperhatikan dari bilik jendela kamar. Mulutku ternganga tanpa suara. Secepat kilat, ku tutup korden itu, lalu naik ke atas kasur menyelimuti sekujur tubuhku. Malam itu aku tidak bisa tidur karena sangat takut. Akhirnya aku tidak jadi ke kamar mandi. Sampailah azan subuh berkumandang. Lega rasanya karena suara aneh itu tidak lagi terdengar. Ku ambil peralatan mandi untuk cepat-cepat mandi sebelum keduluan orang lain. Kamar mandi umum terpisah dari bangunan kos. Letaknya tidak terlalu jauh, tapi semua di luar dugaan. Suasana masih saja lengang, hanya beberapa orang saja yang tampaknya warawiri menuju kamar mandi. Sementara pintu kamar yang lain masih terkunci. Masih saja begitu ya. Suruh beribadah aja masih malas-malasan. Atau mereka memang berbeda keyakinan denganku? Entahlah. Aduh, kenapa aku jadi menasihati orang lain? Padahal aku juga kadang masih enggan untuk beribadah. Aku bergumam sendiri. Imran, tungguin dong, panggil seseorang. Lalu aku pun berhenti, kulihat Julnadi menyusul di belakangku. Mau ke masjid juga? Kok tumben? Gaya muran Imran. Kau sendiri pun tumben, iya kan? Hahaha, ngaku aja lah. Aku tertawa mengiyakan perkataan temanku itu. Lalu kami menuju kamar mandi yang membuatku heran. Suasana tidak jauh berbeda dengan kamar kos. Lampunya redup, membuat kesan horor masih saja terbayang-bayang. Julnadi belum tahu kejadian yang menimpaku barusan. Aku pun masih enggan untuk bercerita. Takut disangka cuma halusinasi, mimpi, bahkan lebih parahnya pasti dia akan menertawakanku. Itu sudah pasti. Saking terbawa perasaan tidak enak sedari tadi, aku tidak sadar jika kini di dalam kamar mandi hanya ada aku dan Julnadi seorang. Beberapa orang lainnya sudah tidak ada. Aku menuju kamar mandi yang terletak tidak terlalu menepi ke ujung ruangan. Lebih tepatnya berada di tengah-tengah deretan. Pintu masih tertutup, seperti ada orang di dalamnya. Tapi tidak ada suara gemericik air layaknya orang sedang mandi.
Atau memang dia sedang buang hajat? Jadinya terasa hening. Sementara Julnadi sedang asing menciduk air sambil bernyanyi sumbang. Kebiasaan yang juga sering kulakukan. 5 menit berselang, belum ada tanda-tanda kalau memang ada orang di dalam. Julnadi tampaknya sudah selesai, sedangkan aku masih saja mengantri. Dia yang sudah keluar tampak bingung. Lah kok belum mandi juga? Ya ampun. Aku memberi kode padanya dengan menunjuk-nunjuk pintu kalau aku sedang mengantri. Julnadi pun menghampiriku, lalu mendorong pintu pelan-pelan, tidak juga terbuka. Sepertinya dikunci dari dalam. Udahlah, pakai yang lain aja. Kalau takut biar aku temenin, tawarnya dengan suara rendah. Hahaha, siapa lagi yang takut? Dari pengeras suara masjid sudah terdengar jika waktu berjamaah sudah dimulai. Sudah pasti waktu tidak terkejar. Akhirnya aku berniat sholat di dalam kamar saja. Julnadi masih menunggu di pintu keluar saat aku sudah selesai. Saat melewati kamar mandi yang kutunggu sebelumnya, masih saja pintu itu tertutup. Ingin ku gedor saja untuk memastikan ada tidaknya orang di dalam. Ran, ngapain lagi? Ayolah, Julnadi berseru. Akhirnya aku mengurungkan niatku. Singkat cerita, paginya aku beraktivitas seperti biasa, yaitu pergi kuliah. Aku berusaha melupakan kejadian menyeramkan pada kemarin malam. Di tempat kuliah tersiar berita dari mulut ke mulut bahwa telah ditemukan seorang penjaga kue bakpao keliling dengan kondisi mengenaskan. Dia ditemukan tergeletak tidak bernyawa di dalam gang sebuah perumahan tak jauh dari kampus. Dia ditemukan oleh seorang pengangkut sampah yang biasa berkeliling komplek untuk mengangkut sampah. Semua sampah ia angkut. Tukang sampah itu lantas memberitahu pada orang-orang yang sedang berbelanja di sebuah minimarket sekitar. Korban ditemukan tidak berdaya dengan tubuh lebam membiru. Tidak lupa juga ditemukan bekas gigitan di betisnya. Sepotong tulang besar juga turut ditemukan tak jauh darinya. Pihak keamanan sudah mensterilkan lokasi kejadian, termasuk gerobak bakpao. Korban juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Menurut pihak berwenang, korban tewas sebab gigitan seekor ular berbisa yang memiliki racun mematikan. Tapi itu hanya dugaan saja. Tentang sebuah tulang yang ditemukan, pihak berwenang belum bisa memastikan. Lalu kuliah telah usai. Malam harinya, aku meminta izin pada Pak Surya untuk tidak bekerja, tidak juga keluar kemana-mana. Aku teringat dengan cerita yang beredar. Hal itu membuatku mengaitkan dengan peristiwa yang kualami tentang penemuan tulang dan penampakan mengerikan. Ketakutanku belum berhenti sampai di situ. Saat pihak kos mengatakan telah ditemukan seorang kuli bangunan yang bekerja di sekitar. Ia ditemukan pingsan di dalam kamar mandi kos. Aku mencari informasi di mana ia ditemukan. Ternyata dia ditemukan di dalam kamar mandi yang sedang tertutup saat subuh kemarin. Dia mengatakan telah melihat sosok mengerikan saat mengecek lokasi proyek di belakang deretan kamarku. Dia berlari lalu bersembunyi di kamar mandi. Sosok dalam cerita itu sama persis dengan yang kulihat kemarin malam. Mendengar ceritanya, aku jadi berpikir yang bukan-bukan, terutama pada malam hari setelah pulang dari kerja atau saat sendirian di kamar. Untuk menghilangkan rasa takut, aku memilih untuk menginap di kamar Julnadi saja. Memang tidak setiap malam, hanya malam-malam tertentu saja jika rasa takutku kambuh. Aku belum menceritakan semua pada siapapun, karena aku rasa kejadian itu belum terlalu populer dan aku sendiri belum sepenuhnya yakin dengan semua itu. Untungnya, Julnadi tidak bertanya-tanya kenapa aku sering menginap. Aku hanya beralasan kalau sering bosan tinggal sendirian. Aku pun merasa suasana kamar Julnadi berbeda denganku. Di kamarnya terasa lebih nyaman, berbeda dengan kamar bernomor 13 milikku. Hawanya terasa dingin, asing, dan sedikit mencekam. Aku berpikir mungkin karena ruangan itu memiliki penerangan yang cukup.
Berbeda denganku yang hanya diberi lampu tidak terlalu terang. Pagi itu, aku bersiap untuk pergi ke kuliah. Kupinjam motor milik Junadi karena ia sedang libur. Tapi semua terasa aneh saat aku menaiki kendaraan itu. Terasa sedikit berat, bagai ada penumpang yang membonceng di belakang. Melihat bentuk kendaraan yang memang berbentuk motor sport itu, aku bisa memaklumi. Sesampainya di kampus, orang-orang tampak memperhatikanku dengan tatapan aneh. Tidak seperti biasanya. Apa mungkin karena motor keren yang aku naiki ini ya? Aku jadi kegeeran sendiri. Selain tatapan aneh, ada juga raut wajah yang merasa takut saat melihatku. Hei, ada apa ini? Kenapa semua jadi merasa aneh padaku? Aku merasa heran. Aku membuka percakapan saat sedang jajan di kantin. Bro, kau ada ngerasa aneh gak pas lihat aku? Tanyaku pada Samsul, salah seorang temanku. Dia memperhatikanku. Emang iya sih, mukamu kebucat gitu. Iya Ran, pucat kali pun. Ih, timpal Harun yang juga sedang mengobrol denganku. Masa sih? Perasaan enggak deh. Aku enggak percaya. Coba lihat nih. Samsul merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah cermin kecil yang sering ia bawa kemanapun untuk bercermin hampir tiap waktu. Tidak kutemukan bayangan dalam cermin bahwa wajahku pucat. Semua tampak normal saja. Hanya ada beberapa jerawat yang berdiri di sana. Aku mengembalikan cermin pada empunya. Gak ada kok. Kalian aku dautin aja. Sanggahku. Ish, gak percaya kali dia Harun, ucap Samsul menoleh ke arah Harun. Sudahlah, aku gak percaya. Suaraku agak kutekan pada kedua temanku itu. Terserahlah kalau gak percaya. Wihlah, cabut, ajak Samsul. Kami pun pergi meninggalkan kantin setelah membayar makanan. Singkat cerita, pada malam harinya aku bekerja di kedai Pak Surya seperti biasa. Dan syukurlah, semua sudah terasa normal. Karena orang-orang tak lagi melihatku dengan tatapan aneh. Pelanggan juga cukup banyak sampai-sampai kami cukup kewalahan melayaninya. Malam pun semakin larut. Awan tipis berwarna hitam berarak-arak. Kilat kecil silih berganti menerangi langit malam, mengundang sang hujan untuk segera turun. Dan benar saja, rintikan air mulai jatuh dari langit sedikit demi sedikit. Ayolah tutup saja, udah jam segini juga. Mungkin gak ada orang lagi, kata Pak Surya. Saat hendak berkemas, sebuah mobil cukup mewah berbelok dari arah jalan raya menuju kedai. Deru mesin kendaraan roda 4 itu berhenti. Pak Surya memberikan kode untuk tidak menutup kedai terlebih dahulu. Semua pun menurut. Pip. Mobil membunyikan klakson sekali, pertanda penumpangnya akan turun. Pintu mobil pun terbuka. Dari dalamnya keluar 3 orang. Seseorang pria seumuran orang tuaku, menggandeng tangan seorang wanita yang sepertinya istri dari pria itu. Sementara di belakang mereka mengekor seorang gadis cantik yang kukenal. Dia merupakan temanku di lingkungan tempat kuliah. Gadis itu mengenakan pakaian longgar dengan jilbab lebar menutup kepala hingga bawah dadanya. Mereka berlari kecil masuk kedai saat air hujan mulai deras. Udah mau tutup ya Pak? Sapa pria itu pada Pak Surya. Enggak juga kok, silakan duduk. Mau pesan apa saja? Mereka lalu berembuk untuk memastikan pesanan. Si gadis mencuri pandang ke arahku. Mataku beradu pandang dengannya, kemudian sama-sama tersenyum. Marina, kamu kenal sama dia nak? Tanya pria itu. Iya Pak, dia teman kuliah Marina, jawabnya. Oh, pantesan dari tadi kok ngeliatin terus, kayak udah kenal. Timbal wanita yang kuduga sebagai ibunya. Pesanan pun sudah jadi. Aku yang mengantarkan pada mereka yang sudah menunggu sejak tadi. Lalu aku duduk bertiga dengan teman kerjaku, duduk di pojokan bersenda gurau sambil sesekali mengamati mereka. Hujan belum mereda.
Pak Surya berinisiatif menemani mereka berbincang-bincang sembari menunggu hujan reda. Dari percakapan mereka, aku memperoleh info jika ayah temanku itu merupakan pemilik sebuah toko pakaian yang sangat sukses. Cukup lama juga menunggu hujan reda. Tepat pukul 1 dini hari, mereka sudah pulang dan kami pun sudah menutup kedai. Suatu malam, tepatnya malam Jumat, Julnadi pulang sendirian. Dia terpaksa menggantikan rekannya yang tidak masuk kerja. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Julnadi menggober motornya agar segera sampai rumah kos. Saat melintasi jalanan sepi, dia dikejutkan oleh sosok wanita yang melambaikan tangannya dari tepi jalanan yang gelap. Awalnya dia mengira itu adalah seorang waria yang suka mangkal di pinggir jalan. Itu sebabnya dia acuh. "Bang Jul!" teriak orang itu. Sadar sedang dipanggil, Julnadi memutar balik lalu menuju ke sumber suara. Diperhatikan sejenak, memang dia sosok wanita asli. Wajahnya cukup cantik, walaupun keadaan sedikit gelap. Dia memakai kemeja tipis, dipadu dengan celana jeans warna biru. "Kakak yang panggil aku tadi ya?" tanya Julnadi. Wanita itu memang terlihat di atas usianya. "Iya bang." Tapi tahu namaku dari mana?" "Ya tahu lah bang, kan abang udah terkenal di sekitar sini," terangnya sambil mencolek dagu Julnadi, membuatnya kaget. Jiwa jomblonya bangkit seketika. "Ah, bisa aja nih. Kalau boleh tahu, kakak mau kemana?" "Jangan panggil kakak, panggil adek aja," katanya dengan suara menggemaskan. "Mau nggak anterin pulang? Takut nih, nggak ada lagi angkot yang lewat." "Oh, boleh. Kemanapun abang bakal anterin." "Hehehe, makasih ya bang. Rumahku nggak jauh kok, dekat kos-kosan abang." "Ya udah, sekalian aja bareng." Wanita itu naik ke atas boncengan. Dia menunjukkan arah kemana Julnadi harus mengantar. Tepat setelah jalan berbelok ke arah kos, wanita itu meminta untuk lurus saja. Tidak terlalu jauh lagi. Tiba-tiba, wanita itu minta diturunkan sebentar di dekat sebuah pohon besar yang ada di tepi jalan. "Bentar turun dulu, aku belet pipis nih bang." Motor pun dihentikan. "Ya udah, tapi cepat ya. Tapi jangan ngintip loh bang." "Ih, ya enggak lah," bantahnya. "Ya udah cepetan." Wanita itu berlari kecil menuju semak yang ada di sekitar pohon. Julnadi iseng ingin mengintipnya. Lalu dia mengendap-endap menuju pohon. "Sedikit aja, nggak apa-apa deh," pikirnya. Ah, bukannya wanita itu yang teriak, melainkan itu suara Julnadi. Bagaimana tidak? Bukannya pemandangan indah yang ia temukan, melainkan penampakan menakutkan yang baru ia lihat seumur hidup. Sosok kerangka manusia berlumuran darah sedang berdiri melayang di atas pohon kayu kecil yang berada di area semak-semak. Julnadi tidak lagi memikirkan wanita itu. Dia berlari tunggang langgang menuju kendaraan yang diparkir. Di starter motornya tapi tidak mau menyala. Keringat dingin mengucur di seluruh badan. Sosok menyeramkan itu sudah muncul dari bilik semak. Ia berjalan terseok-seok menghampiri Julnadi yang sedang bersusah payah menghidupkan mesin motor. Dirinya hanya pasrah, hanya doa-doa kecil yang ia hafal, yang terus ia ucapkan. Akhirnya mesin sudah bisa hidup. Dengan tergesa-gesa Julnadi mengeber motornya dengan kecepatan tinggi. Hampir saja ia terkena lemparan belulang yang direnggut paksa sosok itu dari deretan tulang iga. Sepanjang perjalanan Julnadi tak henti-hentinya merapalkan doa disertai sumpah serapah. Tapi naas, motor tidak terkendali dengan baik.